Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Eka Utama dengan NIM 2502011055. Saya dari Prodi Sistem Informasi, saya dari kelas SIC semester 2 angkatan 2025. Nah, pada video ini, di part 3 ini, saya akan menjelaskan tentang button print atau tombol print. Jadi nanti kita akan mencetak sebuah mencetak mencetak data mahasiswa cuma satu ya, bukan bukan semua tabelnya, tapi cuma satu. Cuma satu misal Kak NIM-nya mahasiswa ini apa, namanya, alamatnya, terus tanggal lahirnya gitu. Jadi cuma satu data, bukan semua data ya. Nah, oke, tanpa berlama-lama langsung saja saya jelaskan ya. Oke, sebelumnya ini ya, jangan lupa membuat tabel print dulu ya. Ini saya sudah buatnya. Jadi cara buatnya ya sama kayak simpan, batal, update gitu ya. Button, terus nanti backgroundnya dikasih warna seperti ini. Terus fontnya ini diganti. Nah ini diganti. Terus foreground ini warna fontnya ini ya. Seperti itu. Nah, oke. Langsung kita menuju ke codingannya dulu. Nah, di sini teman-teman ya. eh, Sebelum kita kan membuat tambal print nih. Nah, sebelum itu kita wajib mendownload ini, apa namanya ini? Ini iText PDF. Nah, iText PDF ini apa, Kak? Ini adalah seperti driver kayak kayak konektor lah penghubung gitu. Nah, jadi ini seperti ini. Nah, ini kan penghubung dari SQL. Nah, ini penghubung apa ya? Jadi nanti kan filenya itu akan berbentuk PDF. Jadi iText PDF gitu teman-teman. Nah, eh Kak tiba-tiba udah ada Kak. Ya, sebelumnya saya download dulu. Di mana Kak? Di sini. Di sini. Nah, ini. Nah, teman-teman tinggal cari aja iText PDF. Nah, nanti akan muncul iText PDF 55 ini versi terbaru kayaknya ya. No, iya versi terbaru. Jar. Ini teman-teman klik. Nah, ini kan udah seperti ini ya. Teman-teman klik yang jar ini teman-teman. Nah, nanti akan ada di nah ini apa namanya? Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kayak seperti itu. Nah, lalu kan ketika udah nanti ya kayak biasanya klik kanan, klik baris, klik kanan kayak dulu teman-teman. Klik kanan, mana tadi? Klik kanan. Nah, add the jar. Teman-teman cari file di sini. Di mana? Nah, ini ada PDF ini. Nah, nanti teman-teman klik, teman-teman open. Nah, nanti akan otomatis terhubung atau tertampil di sini. Nah, jadi tandanya itu udah ada, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, oke, selanjutnya itu eh, sebelum kan kita kan udah ada korektornya tuh. Nah, jangan lupa untuk menambahkan importnya. Kurang lebih kayak apa ya? Istilahnya kok di bahasa pemrograman C++ itu. Library. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini library. Nah, ini kan asalnya cuma sampai sini tok. Nih, nah ini kita lanjut 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih 5 kayak importan kayak library lah gitu. Nah, yang pertama ini import .ls PDF ini maksudnya adalah dokumen ini digunakan untuk membuat dokumen PDF baru pada program Java. Oke, nah nanti kan kita kan akan nge-print. Nah, printnya kan berupa dokumen PDF. Nah, nanti akan membuat itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ada iText PDF teks eh, paragraf. Nah, jadi ini untuk apa ya? Mengimpor kelas paragraf. Nah, maksudnya fungsinya itu adalah menambahkan teks atau tulisan ke dalam file PDF. Nah, nanti kan ketika kita cetak, nanti akan gak mungkin dong filenya itu kosongan. Dan nanti ada di apa ya? Ada isinya berupa ya data mahasiswa tadi. Nah, selanjutnya ada teks PDF table ini mengimpor kelas PDF table dari eh pokoknya gini-gini. Fungsinya itu apa ya? Hmm, sebentar, sebentar. Kalau ini kan tadi
apa ya, paragraf supaya ada apa, ada kayak apa namanya, ada isinya. Nah, jadi kalau PDF table ini itu jatuhnya itu seperti ini analoginya teman-teman. Nah, saya juga sambil belajar ya. Jadi kayak membuat tabel dengan PDF. Nah, namun proyek ini kan belum digunakan karena yang dicetak hanya laporan berupa profil satu mahasiswa. Nah, nah seperti itu. Nah, ini sebenarnya kita tambahkan itu untuk gunanya untuk apa? Untuk mencetak semua tabel. Nah, ini kan kita cuma satu tok, satu satu profil mahasiswa aja. Jadi ya kita tambahin lah gitu. Gak apa kan? Nah, yang selanjutnya itu ada import iText PDF, text PDF writer. Ini ku ini itu digunakan untuk menghubungkan apa ya? Dokumen PDF menghubungkan dokumen PDF ke dalam komputer. Jadi nanti ketika saya cetak akan muncul ke dalam komputer saya di file yang dituju gitu. Nah, untuk selanjutnya ada import Java IO file output stream. Nah, jadi ini untuk digunakan untuk menentukan ya. Kalau ini kan menghubungkan dengan komputer ya. Jadi eh, filenya itu apa? Lokasinya itu ini. Lokasinya di mana gitu nanti akan eh, jelas gitu. Jadi import Java IO file output stream ini digunakan untuk menentukan lokasi penyimpanan file PDF pada komputer atau laptop ini seperti itu. Nah, oke langsung saja menuju ke codingan printnya, teman-teman. Nah, seperti biasa ya, private void, try, terus try. Ketika ada try, pasti ada catch atau catch atau catch lah bacanya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, di try ini ya digunakan untuk apa namanya menangani kemungkinan error karena kan nggak semua kode itu kadang yang udah saya coding duluan aja kadang error Pak teman-teman. Apalagi yang ngetik langsung. Ini nanti kelamaan, tapi nggak apa. Nah, intinya itu untuk apa ya? Hmm, menangani kemungkinan error saat proses cetak PDF tadi. Tapi nanti kalau berhasil nanti akan muncul ini. This message ini, pesan ini atau pop-up pesan ini. Nah, nanti kalau error yang akan menangkap adalah cache. Jadi kalau berhasil nanti akan ditangkap oleh try. Kalau enggak nanti akan ditangkap oleh catch seperti itu teman-teman. Nah, ini dokumen-dokumen ini kita membuat dokumen baru ya, dokumen baru berupa PDF nanti ya. Nah, di eh, selanjutnya ada PDF writer get instance. Ini maksudnya kayak menghubungkan kok menghubungkan sih? Iya, tadi kan menghubungkan ya, menghubungkan PDF dengan file. Apa ya? Pokoknya menghubungkan dokumen PDF dengan file atau output. Jadi yang akan kita cetak itu terhubung dan ada isinya gitu loh. Jadi nggak kosongan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, new file ini kita membuat apa ya? Ya file baru di lokasi yang akan kita tuju gitu. Nah, sistem get property ini adalah tempat di mana kita menyimpan user home. Nah, di mana? Yaitu di folder downloads dan namanya adalah nanti data mahasiswa .pdf. Nah, teman-teman, itu teman-teman. Nah, dokumen open ini ya digunakan untuk menambahkan judul ke apa kok menambahkan judul? Maaf, untuk membuka dokumen PDF agar dapat diisi data, dokumen add ini itu digunakan untuk membuat apa ya? Judul. Judulnya nanti adalah paragraf data mahasiswa seperti itu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada eh, dokumen add new paragraf ini maksudnya maksudnya nah untuk memberikan apa ya? Ini apa ini?
Masih ingat? Yap, jarak. Memberikan jarak, teman-teman. Nah, memberikan jarak spasi antar sudut dan isi data. Seperti itu. Nah, dokumen add new paragraph name, maksudnya untuk mengambil data dari txt name, ya, mengambil data dari txt name, lalu tampilkan ke PDF. Nah, jadi seperti itu. Nah, kayak ini mengambil data dari teks teks nama atau teks field nama, lalu di apa ya, dimasukkan ke PDF. Nah, ini juga mengambil teks em, mengambil teks di alamat atau mengambil apa ya, data. Misalkan nanti di teks di alamat ini apa sih isinya? Nah, itu diambil. Jadi datanya itu diambil ini untuk mengambil name yang ada di text field name. Ini mengambil data nama yang ada di teks di nama. Ini mengambil data alamat yang ada di teks di alamat tadi. Nah, ini ya mengambil isi dari teks 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 tanggal lahir tadi. Nah, teks file tanggal lahir. Nah, kenapa kok teks tanggal lahir? Ya kita kan namanya variabelnya teks tanggal lahir, ya kan? Masih ingat kan? Nah, oke. Dokumen close ini untuk menutup file PDF setelah berhasil mengambil itu. Nah, oke. Dan kalau data berhasil akan eh, menampilkan ya ini data berhasil print and dan cetak cek folder download. Ini nanti akan kita disuruh mengecek di folder download kita gitu. Karena apa kok di download? Nah, ini enggak dong. Ini filenya kan di download gitu, teman-teman ya. Nah, cache. Dan nanti kalau error akan menampilkan this message pesan dialog print gagal dan output akan memberitahu gagal apa yang error itu di mana. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita coba run dulu ya. Run dulu. Mana tadi? Ini ya. Run file. Nah, ini ya. eh Masih ingat ini proses ini namanya apa? Nah, ini namanya mouse click. Teman-teman ingat? Ini namanya mouse click. Ya, teman-teman. Nah, ingat. Nah, ini namanya mouse click. Masih ingat kan? Nah, jadi kita print. Jadi eh nah, ini data berhasil di print. Cek folder download. Nah, sama kan? Sama ini kan? Sama kan? Nah, oke. Nah, setelah kita oke, kita di tarik di folder di sini, kita refresh. Nah, ini data mahasiswa, ya kan? Ya kan? Nah, data mahasiswa, NIM 2502 01 055, nama novel Kautama, alamat Senori, tanggal lahir 2006, bulan bulan tanggal 12. Itu teman-teman ya. Oke, oke, saya rasa cukup sampai di sini. Apabila teman-teman ada yang kebingungan atau tidak jelas dengan suara saya atau penjelasan saya tidak jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya jawab satu persatu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.